Selamat siang, Shalom. Siang hari ini kita mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita. Biarlah kita mau terus percaya, bersandar hanya kepada kuasa firman Tuhan yang ajaib. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih Tuhan, saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mau dibentuk oleh firman-Mu. Kamu urapi setiap kami yang ada saat ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan tentunya hamba-Mu Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami. Kiranya otoritas surgawi turun atas beliau Tuhan, sehingga firman yang disampaikan adalah suara-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami mau sambut firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya, Diaken Muda Zafreno. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, semuanya baik. Ya, minimal kita punya Tuhan yang baik. Kita pasti kecipratan juga menikmati apa? Baik juga. Salaman kiri kanan. Puji Tuhan, kita baik. Ada orang yang kadang berpikir kayaknya hidup ini nggak ada baik-baiknya lah. Ya sudah salah itu cara berpikir ya kan ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan ngomong gitu. Dia bilang faktanya Pak. Nah, kita yang ngotot fakta itu biasanya penglihatannya terbatas. Cuma bisa melihat yang kelihatan tok. Nah sedangkan orang beriman dikasih firman, dikasih Roh Kudus, supaya dengan iman kita dapat melihat juga yang tidak kelihatan. Nah ini, makanya bicara iman itu berarti Tuhan juga sedang bicara tentang bagaimana mata iman kita itu berfungsi. Kalau orang sudah dipengaruhi dengan yang kelihatan saja, masalah, rumit. Ketika kita sedang bicara seperti itu membentuk pola pikir kita untuk apa? Tidak berpengharapan kepada Tuhan. Kita merasa bahwa tidak ada yang bisa kita sandari. Di situ adalah awal dari, ya langsung aja kehancuran. Kristen loh Pak, udah ke gereja loh. Iya, kalau sudah kita berpikirnya salah, kita tidak mengiyakan atau mengamenkan apa yang Tuhan janjikan berkait dengan penyediaan, dengan penyertaan, dengan capaian yang selalu mungkin kita raih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti kita tolak apa yang Tuhan siapkan, sediakan. Nah orang yang nolak berkat, nolak rezeki itu gimana bisa menikmati?
Saudara datang di rumah saya sukui. Ini enak tempe goreng, mendoan. Ini singkong. Enggak Pak. Nah, ini singkong kalau ditutul sambal enak. Enggak Pak, pedes kan itu Lombok. Iya, ya wis suwe nek Lombok pedes. Nasi kerawu, itu sambalnya itu loh Pak, saya enggak suka. Dagingnya selilitan. Banyak orang Kristen hidup tidak menikmati rezeki seolah jauh dari berkat. Dan saya mau kasih tahu buat kita semua, orang tuh kalau jauh dari berkat berarti deket apa yang lawan katanya berkat? Kutuk. Jadinya apa? Sial melulu. Tuhan tidak pernah salah, wong Tuhan tuh sediakan perjanjiannya ini untuk kamu. Tapi karena cara berpikir kita keliru, membuat kita tidak bergairah di dalam menanggapi apa yang Tuhan firmankan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang terjadi apa? Ya akhirnya kita statis. Salahkah kalau orang pasif, statis, terus kemudian hidupnya mengalami kesengsaraan? Saya kira Tuhan tidak pernah salah. Janjinya kan berkat Pak, lah kalau kita mau. Ya, saya, kami, kita ya dengan beberapa banyak saudara yang betul-betul belajar membangun kehidupan ini dari awal secara benar menghargai firman Tuhan. Ya kita ada menikmati jauh lebih baik sekarang daripada masa lalu. Tapi kalau ada orang itu terus berkutat sama, terus bahkan lebih buruk dari masa lalunya. Ini coba ada kita sama-sama rendah hati. Walau seperti itu bukan berarti tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Kalau kita rendah hati, kita kemudian persilakan Tuhan yang mampu mengubah segalanya itu. Dia lakukan itu atas hidup kita, kita mau berubah. Saya yakin dan percaya segala sesuatu yang nampak sulit bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Dia lakukan buat kita semua. Ada satu ayat firman Tuhan, coba kita buka Alkitab kita ya. Amsal pasal 12 ayat 24, saya silakan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ini antara ya good news dan bad news. Kira-kira yang mana dulu ini saudara? Ini satu ayat ada dua model. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jelas ya. Kemudian tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kerja paksa itu istilah lain apa? Kerja ya terpaksa, umumnya ini dipakai jadi sebutan predikat untuk kerja rodi. Kerja rodi berarti sama dengan pekerjaannya siapa ini? Budak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Kristen ini kan bukan dari lahir. Ya orang muda, lagi ambisi-ambisi jahatnya waktu itu. Tuhan tangkap, selamatkan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kira-kira paham ya. Kalau kaitannya dengan bagaimana cara berpikir yang keliru itu. Ya, kenapa orang itu jadi malas? Gak ada idealisme. Gak ngerti tujuan. Padahal kalau ngomong Tuhan menebus kita, wah itu komplit. Yesus mati, turun maut, keluar dari sana, menyatakan diri bangkit dan janji, ketahui aku tidak meninggalkan kamu. Apa? Sebagai apa? Yatim piatu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kemudian ketahui bahwa perjalananmu tidak sendiri, aku akan terus menopangmu. Selalu ada harapan bagi orang yang bergantung kepada Tuhan. Akan ada perubahan nasib. Perubahan nasib itu ada. Jangan kita alergi, oh nasib itu istilah duniawi. Di Alkitab ada beberapa kali kata nasib itu dipakai. Jadi saya percaya banget saudara. Nasib berubah, bisa. Tapi nasib berubah jadi baik ini diawali dari cara berpikirnya yang berubah. Gitu loh. Kalau enggak berubah cara berpikirnya ya lah sudah. Memang faktanya begini.
Kami ini berangkat dari keluarga, semua porak-poranda. Tidak ada loh Pak yang punya kelebihan, tidak ada yang punya kehebatan. Terus ya makanya saya nggak terlalu berharap untuk saya nanti akan mengalami sesuatu hal yang signifikan. Loh kenapa? Memang dari sononya gitu kok. Saya pikir orang kayak gini ini pikirannya udah salah pol. Wah ngapunten Sugeng Rawo loh. Wah ini para sesepuh ya Lampung. Puji Tuhan, Tuhan berkati Pak Bu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang berpikir gitu, oh, itu salah. Lah yang benar itu gimana? Yang benar itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang sadar, wah kami ini keadaan udah kayak gini, mau berubah, mau. Caranya gimana Pak? Caranya rendahkan hatimu, karena siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan bakal diangkat Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Dan kalau sudah Tuhan ngomong begitu, semua penyediaannya tadi terjadi. Nasib bisa berubah, berubah. Saya dulu orang jahat gak karuan kok. Kacau hidup saya. Ujung-ujungnya gimana? Ya saya sak mau-maunya saya. Ya kan? Pikiran males. Kemalasan ini yang menjadikan apa? Menjadikan dikatakan kayak budak. Budak dalam hal apa? Contoh Tuhan bilang, nak masa mudamu itu ke depan baik. Kalau kamu mau melupakan yang di belakang, ya kalau ada hal yang tidak perlu diingat di belakang, berlarilah menuju ke depan. Kamu akan memperoleh hadiah apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Tapi kemudian dia tidak beranjak. Tuhan bilang, lupakan di belakang, lari, jalan di tempat. Apakah hadiah itu diperoleh? Ya gak dapat. Apakah nanti punya masa depan yang bagus? Ya enggak. Hidupnya awut-awutan, sak maunya sendiri. Masa sekolah itu berkat loh, orang tua sampai kerja sedemikian rupa. Membawa kita di dalam fase memasuki dunia belajar. Disia-siakan waktu di situ. Saya berdoa kiranya nggak ada yang di sini begitu. Kalau ada yang sudah sempat keblowok di situ, ya coba dengar baik-baik. Hari ini keluar dari sana, rendahkan hati, minta ampun sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan mengubah semua jadi baik. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Selalu dia kasih kesempatan buat kita. Nah itu kaitannya. So dunia kerja, susah payah. Oh bagus, gak apa-apa. Berjuang, kesulitan berjuang. Itu hal yang biasa. Orang-orang muda harus siap tempur dalam hidup ini. Meniti karir, meniti perjuangan hari esok jangan cari yang gampang. Ya kalau dapatnya gampang, memang itu ada dalam tuntunan Tuhan, ya enggak masalah. Jangan kita terus kemudian aku pengen ya coba cari yang sensasinya lebih menantang. Ya tanya dulu sama Tuhan. Itu juga enggak boleh kita sembarangan. Tapi lebih cenderung dalam hal kalau sulit, susah, jangan keburu terus. Wah, kapan aku bisa maju? Ya, enggak boleh begitu. Kita terus berusaha minta pimpinan Tuhan. Tingkatkan disiplin, kemauan keras. Lah, karena itu berangkat dari pikiran, dari main ini. Kalau sudah pikirannya di sini ini enggak benar, saudara yang dikasih Tuhan. Alah, terus kemudian kejerat ayat yang ada di kitab pengkhotbah. Orang susah payah, ujungnya juga gitu-gitu, akhirnya juga sia-sia, ya kan? Itu kan sebagian ungkapan dari seorang Salomo ketika dia lagi ngedrop spiritualnya, rohaninya gitu loh. Jadi rada-rada bleor. Kenapa? Karena waktu di dalam kitab Kidung Agung itu, dia nunjukkan bahwa waduh, hidup itu cuma kepentingan daging melulu itu. Iya kan? Makanya kitab Kidung Agung itu ada seorang teolog yang mengatakan itu sama dengan prinsip Kama Sutranya Israel. Jadi kalau Kama Sutra itu adalah buku pegangannya raja-raja ya dalam hal yang berkaitan dengan romantika begitu. Ini versi Israel. Loh kapan kalau gitu? Salomo itu berpikirnya itu, wah lagi ini. Waktu dia nulis Amsal Soleman itu. Wah dia banyak, makanya hari ini pun kita juga lihat ini.
ungkapan-ungkapannya dia. Makanya ada yang berani sampai gini, saudara. Teolog itu ngomong, kira-kira Sulaiman Salomo itu gak masuk surga. Loh, gara-garanya di mana, Pak? Ya, gara-garanya kalau dia sampai akhir hidupnya tidak bertobat, dia mengikuti ilah-ilah dari istri-istrinya yang berapa itu jumlahnya itu? Nah, saudara-saudara, 1000. Istri, gondek-gondek, apa karena itu Pak dosa? Ya itu dosa, tapi memang dalam perjanjian lama itu masih belum ditegaskan kembali. Itu juga penyimpangan. Nggak ada aturan begitu karena dari awal Allah menciptakan ya suami istri itu perempuan diambil dari rusuk suaminya. Sehingga katakan ini istrimu, tempuhlah perjalanan itu selagi kalian hidup dalam perjalanan ini. Kamu terikat dalam hukum sampai Tuhan Yesus juga mengatakan karena kedegilan hatimu lah sampai Musa itu menerbitkan surat cerai. Bagaimana dengan hari tua Sulaiman? Kita lihat saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sepeninggal Sulaiman itu kerajaan Israel kacau balau. Sampai kemudian terjadi perpecahan. Nah itu satu gambaran. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Gambarannya apa? Kalau dari keluarga sudah salah. Tidak mau ngikuti firman. Jadi kacau. Dan Salomo sudah. Di hari tuanya justru dia menyembah berhala-berhala. Padahal ini yang paling menyedihkan hati Tuhan. Makanya selalu saya ingatkan, jangan ada ya sampean, jenengan ini, Anda yang masih pakai percaya-percaya. Kalau sampai orang megang jimat ini, jimat itu, hari baik ini, hari baik itu, ya sial ini, sial itu. Semua yang dijanjikan Tuhan itu bisa berubah. Ya. Tidak mengikuti firman, gak mau dituntun Tuhan. Itulah prinsip berpikir yang salah. Dan kalau sudah berpikir salah, arahnya apa? Jadi males. Gitu. Sekarang sampai kalau orang Kristen anak Tuhan. Males apa? Beribadah. Kenapa? Karena dianggap, ibadah gak ibadah sama saja. Nah itu kan pikiran. Orang yang punya pikiran begitu akhirnya apa? Dia apatis. Saya jadi ingat itu ayatnya enggak saya siapin, tapi di kitab Maleakhi, tolong bantu saya saudara. Kalau enggak salah di Maleakhi pasal 3 itu ungkapan bahwa ya ibadah enggak ibadah sama aja, tolong. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Benar gak benar ini kan kita tahu dari ungkapan kata-kata. Setiap ungkapan kata-kata berasal dari mana saudaraku? Iya. Tahu bisa dikatakan apa yang keluar dari mulutmu itu dari hatimu. Ya hati itu diolah dari sini. Dikatakan apa bedanya ibadah gak ibadah sama. Tuhan mengatakan kata-kata rada atas. Coba ya Pak tolong baca ayat yang ke-13 ya di atasnya ini. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Apa? Bicaramu apa saudaraku? Kurang ajar. Iya Alkitab yang ngomong firman. Lanjut. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata,
apakah kami bicarakan di antara kami tentang Engkau? Iya, terima kasih. Tadi sudah dibaca. Orang kalau pikirannya salah itu wani ngotot. Tuhan bilang, bicaramu kurang ajar. Jawab, apa yang kami bicarakan ya Tuhan? Makanya kita ini kalau ya sedang bicara dengan orang yang cara berpikirnya keliru. Kadang-kadang ya kita kehabisan energi rada banyak. Karena orang pikiran salah itu berani apa tadi? Ngotot. Nah kalau sampai seperti ini pasti nggak akan terjadi seperti ayat yang ke-16 itu kan. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang apa? Takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Walau kadang kita masih harus nunggu. Doa itu ada yang signifikan. Tuhan jawab. Doa itu ada jawabannya yang ditunda. Karena Tuhan mempertimbangkan. Doa jawaban itu ada yang dipending sampai nunggu kita di sorga. Nah itu otoritas dia, haknya dia. Hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan ngomong kok. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati siapa? Namanya. Selalu saya bilang, saudara kadang niat melakukan hal yang baik. Tiba-tiba ada hambatan, mau berangkat ke gereja, ban jeblos. Nunggu nempel dulu karena masih jauh dari tujuan umpamanya. Begitu sampai di gereja, Pak, saya terhalang hari ini. Maunya saya ibadah tepat waktu tapi ada hambatan, Pak. Kenapa? Itu tadi, saya bilang nggak masalah. Tuhan pasti mencatat. Dikatakan ini firman. Di hadirat Tuhan ya tersedia buku catatan di situ. Maka kalau saya mendoakan, ada saudara ya yang Pak Gembala ini persembahan kami ya untuk pekerjaan Tuhan. Ini perpuluhan kami Pak untuk pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan memberkati, saya sudah doakan dan pasti Tuhan mengingat. Bahkan mencatat apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Sampai kepada kekekalan. Kenapa? Ada catatan yang dibuat Tuhan di situ. Jadi kalau sampai kehidupan ini, mana Tuhan menjanjikan masa depan. Kita percaya. Pikiran kita setel minta tolong Roh Kudus, Engkau campur tangan. Nah itu pentingnya Tuhan memberikan rohnya, Roh Kudusnya. Untuk apa? Mengubah kita jadi rajin. Kok cuma rajin? Sebelum rajin, pikiran kita diubah sama Tuhan. Coba kita buka Mazmur pasal 104. Ayat 29 dan 30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Nah ini ya. Dikatakan ayat 29, kalau rohnya diambil dari kita, apa yang terjadi? Mati. Gitu. Gak ada orang yang punya kemampuan untuk bisa mengolor waktu, apa gak bisa ya. Makanya keluargaku semua selalu saya bilang, kalau kita masih dikasih umur, ya kasih hidup, itu berkat. Kita sedang ditugasi Tuhan untuk apa? Untuk mempersembahkan dari seluruh akal budi kita ini dapat dipakai untuk rencananya Tuhan dalam dunia ini. Kalau udah waktunya diambil, ambil. Ya. Gak perlu lihat umur berapa. Walaupun patokannya, wah ini rakyat masyarakat di negeri ini harapan usianya sekian gitu. Tapi kalau Tuhan mau ambil. Tuhan janjikan ini.
Dalam hidup Tuhan memberikan pemeliharaan, kalau dia memberikan rohnya, mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Nah, apa betul deh Tuhan berancang-ancang untuk memperbarui bumi dalam arti yang kita injak ini? Saudara yang dikasih Tuhan, faktanya bumi ini sedang menuju dalam kemerosotan. Iya kan? Kerakusan manusia membuat bumi ini semakin hari semakin rusak. Hutan gundul, banjir bandang, gempa di mana-mana. Lebih-lebih kita yang ada di negeri tercinta ini, kita berdiri di atas ring of fire, cincin berapi, itu yang menjadi penyebab sering terjadinya gempa. Miris. Kalau nggak tahu ayam-ayam saja. Ada yang tahu, alas terserah. Tapi ada yang tahu, khawatir, waduh. Apakah Tuhan akan memperbarui bumi ini? Bumi ini seperti doa Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Dan bumi itu tidak bicara bumi global, tapi bumi itu manusia yang dibuat dari dua unsur, yang satu sisi rohani, sisi ilahi, spiritualitas kita itu datang dari Tuhan Allah kita, sedangkan yang kelihatan ini unsurnya diambil dari bumi, dari tanah. Maka jadilah kehendakmu itu bukan tanah ini supaya mengalami sesuatu perubahan, tetapi hidupnya manusia ciptaan Tuhan yang khas, yang khusus, itu mengalami perubahan. Apa perubahannya? Mengikuti kehendak Tuhan. Makanya kalau dikatakan di sini, apabila engkau mengirim rohmu, Roh Kudus, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi, membaharui hidupnya manusia yang mau dimasuki Roh Kudus. Makanya selama kita terima Roh Kudus, dari awal kita percaya sampai hari ini, kalau kita mau, kita mengalami pembaharuan. Hendaklah kamu diperbarui dari roh dan pikiranmu. Kalau sudah mikirnya benar, pasti rajin. Kerja rajin, usia sekolah. Kemarin saya dapat info, seneng banget ya. Dan salah satu pemuda kita juga di luar pengetahuan saya dan masih ada beberapa yang lain. Ya sempat kerjanya di outsourcing yang ada di Wilmar, tapi dia nekat kuliah. Dalam perjalanan 3 tahun, rupanya dia diangkat jadi karyawan di Wilmarnya. Dan sekarang di posisi sedang mengerjakan skripsi untuk kuliahnya. Saya demen gitu. Dengar gitu tuh senang. Sebagai bapak itu senang, opa itu senang lihat gitu. Ya, ini cara berpikirnya benar. Makanya selalu saya bilang, baik orang muda ataupun kami ini orang yang sudah parubaya ke atas ini ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan hidup itu mendambakan yang gampang-gampang aja. Kalau ada kesulitan, ada pergumulan, ada hal yang mungkin rada kita harus berjuang double ekstra gitu. Minta kekuatan Roh Kudus, kita bisa kerjakan dan endingnya pasti bagus. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ada masa depan yang bagus. Nah itu di belakang saya ini juga ini kerja itu. Saya lagi berkunjung ke rumahnya itu. Baru nyampe, keluar lagi, kemana Mel? Kuliah opa gitu. Senang ya, ini sama nanti semangat semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya gak usah kecil hati ketika, Pak saya SLTA selesai, saya harus berkarya Pak, ini saya belum ada kesempatan untuk kuliah dengan berbagai macam alasan. Enggak apa-apa, tapi pikirannya di setel. Makanya sudah, ini saya baru diploma Pak, tapi saya pingin loh Pak, ngelanjutin. Tapi ini break dulu, enggak masalah kalau sikon seperti itu. Tapi kemudian apa? Begitu kerja, ada penghasilan, tempuh lagi. Orang-orang yang gitu, yang saya yakini pasti apa yang dijanjikan Tuhan, penyediaan Tuhan itu akan menjadi miliknya. Rajin itu harus, tapi untuk bisa rajin harus mengubah cara berpikir. Kenapa orang sampai tidak rajin? Ya, pemalas dikatakan dia akan masuk bagi kerja paksa rodi itu budak. Kalau di masa kini kita hidup awut-awutan, sembrono, sembarangan.
Adakah hari esok yang baik? Tidak ada. Makanya saya bilang, tolong cucu-cucuku, anak-anak mudaku semua di sini berjuang. Hidup jangan sampai terjebak oleh ya capaian keinginan yang sesaat, menyenangkan cuman sesaat. Kemudian justru kita merusak tatanan yang Tuhan sudah persiapan buat kita. Saya ngomong begini, saya bilang ini bukan teoritis karena ada ayat ngomong kemudian saya sampaikan. Saya ngalami, saya sudah hancur-hancuran. Tapi begitu Tuhan selamatkan saya coba ngikut. Saya bilang tipikal saya dari dulu masih jadi orang jahat. Saya rajin. Jadi rajin sejak waktu saya jahat. Jadi kira-kira rajin berbuat apa saudara? Ya berbuat jahat. Sampai habis-habisan. Tapi Tuhan berhentikan itu. Tuhan ubah. Kemudian saya konversikan semangat gairah yang dulu rajin berbuat jahat sekarang harus rajin berbuat yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya mengucap syukur. Saya juga dapat respon tanggapan dari jemaat keluarga besarku ini tipikal orang-orang yang semangat. Coba dihalangi pandemi ya 2 tahun sekian hampir 3 tahun. Saudaraku ini kasih Tuhan. Waktu itu saya juga tetap ibadah aja. Kita sudah mereka buat kartu ya untuk urutan orang ibadah dan sebagainya. Tapi pemerintah bilang tidak boleh. Nanti kalau menyebabkan orang ketularan kemudian ada yang ini ya sudah kita terpaksain. Begitu kita adakan ibadah online. Respon jemaat luar biasa. Waktu itu kan ratusan selalu. Karena memang tidak ada kesempatan untuk ibadah. Makanya saya bilang sama tim pastori. Ayo nek mau kebaktian tiap hari, ayo. Saya dengan sukacita melayani, nyampaikan firman. Dari pra-Pentakosta sampai Pentakosta saya khotbah. Terus mungkin ada 20 kali loh itu. Ya khotbah, saya sampaikan firman. Dan bukan di tempat dan orang yang berbeda. Saudara orang-orang yang sama ketemu saya yang sama. Dan kalau saya ketemu saya di pagi hari gini, yang sorenya juga tetap ya. Enggak berubah terus, wah sorenya kayak Hitler gitu enggak ya. Ini perlu belajar. Saya didik ini untuk para junior. Saya share kepada rekan hamba Tuhan. Kalau memang terpanggil menjadi hamba Tuhan, tugasnya hamba Tuhan itu ngisep ilmu dari Tuhan dibagikan kepada jemaat. Nah, apa motivasi saya agar jemaat itu semakin jelas ngerti firman, kemudian bisa dekat melekat sama Tuhan. Kalau dekat doamu, doaku, semua dikabulkan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Makanya saya nggak buat sensasi-sensasi. Saya tunjukkan ini loh. Tuhan memberikan rohnya, membaharui. Sehingga apa? Rajin, gairah. Dunia kerja juga sama. Ya, orang mau rajin tergantung dasar motivasinya. Bicara motivasi itu pikiran. Kalau enggak, sudah. Makanya ada istilah ABS, asal Bapak senang. Iya kan? Ada istilah, itu kerjanya bahasa lokal, nyolong balung. Kerja salah-salahan. Dia cari cuma kehormatan manusia, enggak pernah serius. Tapi kalau dia dasar motivasi, aku ini kerja kok. Alkitab memberitahu jika kamu bekerja, jangan kamu lakukan itu ya kepada manusia, tapi lakukanlah semua itu seolah-olah untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara tulus. Yang membuat saya bilang, saya menikmati kok jadi hamba Tuhan ini. Mereka kalau ada orang tanya, Pak Gembala ini kira-kira doa yang diingini apa? Saya bilang tidak ada permohonan macam-macam sama Tuhan. Kalau sekarang ini lagi doa terus ya kaitannya ini loh, untuk gereja kalian ini loh saudaraku. Nih, supaya selesai untuk tahap itu. Saya minta sama Tuhan. Nanti dari sini silakan naiklah. Di situ doa Tuhan campur tangan. Saya yakin semuanya akan teratasi ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini dalam waktu dekat ini ya sudah nanti pasang karpet. Dan itu saya mau kasih tahu, atap itu nanti bakalnya dibongkar loh ya. Jadi apa yang sedang kita kerjakan, tidak masalah. Begitu lanjutan berikutnya tahap ketiga itu mesti bongkar karena itu naik 1 tingkat lagi. Enggak eman Pak. Apa nih sing diemani? Iya kan? Untuk apa dulu? Itu dasar motivasinya. Itulah cara berpikir saya. Ini baru selesai kita pakai ya. Kemudian Tuhan mencairkan dana dengan caranya dia. Saya enggak punya andalan apa-apa. Ya, andalan saya cuma Tuhan. Nah, Tuhan bisa pakai apa dan siapa saja. Terus Tuhan cairkan gitu, kita lanjut.
Lanjut ya, masih belum bongkar itu kan mesti nanti tahap 2-nya ini, bongkar ini ya. Apa namanya? Fondasi, pembacaan. Baru ini selesai, tahap ketiga naik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu di depan itu nanti ada kamar mandi, ada 3 atau 4 itu Pak ya, di depan itu ya. Gitu masuk, jaga nising beser-beser itu loh saudara. Termasuk saya. Langsung di situ siap. Nanti di atas juga mesti ada. Ya. Itu sekarang sudah ada tembusan. Jadi kamar mandi ini tembusan. Sementara kalau saudara nanti pas lagi di atas apa juga perlu waspada, ada 2 pintu itu ya. Jadi kalau sudah dari situ tutup pintu satunya juga. Tapi nanti kalau sudah keluar pintu satunya dibuka lagi gitu ya. Slotnya atau kuncinya itu. Kita selalu berpikir gitu. Nanti di bawah ada banyak itu kamar mandi. Apa yang saya pikirkan? Saya pikir kiranya Tuhan dimuliakan lewat ini. Jemaat bisa ibadah dengan baik. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Adapun saya sampai seberapa jauh Tuhan sertai. Untuk saya bisa mengerjakan, mendampingi saudara-saudara. Itu dia yang punya hak. Dan saya selalu siap sedia. Kapan saja. Itu pikiran. Yang harus diluruskan. Mazmur pasal 102. Mari kita buka. 102 ayat 13 dulu. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Ayat yang ke-20 sampai 23. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Untuk mendengar keluhan orang tahanan. Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion. Dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini loh Tuhan kita yang kita sembah. Ada Tuhan yang merancang kehidupan. Tuhan yang ingin membuat satu pembaruan. Dan pembaruan yang diutamakan Tuhan itu dari dalam dulu. Ya, dari dalam. Dan yang berkaitan dengan praktek hidup yang praktis di dalam dunia, pikiran. Ketika orang pikirannya salah, semua perkataan banyak salah. Dan semua sikap yang dia buat banyak salah. Dan itu semua akan membuat susah bagi dirinya sendiri yang bersangkutan. Itu sebabnya dari Sion, gereja Tuhan akan membawa bangsa-bangsa, raja-raja datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Kalau saudara dan saya jadi anak-anak Tuhan, gereja yang rajin oleh karena pertolongan Roh Kudus mengubah kita. Maka terjadi multiplikasi pelayanan, multiplikasi penggandaan jiwa-jiwa baru yang bertobat. Satu keluarga besar saya terima panggilan Tuhan. Sendiri. Tuhan jamah pikiran saya. Tipikal rajin saya dikonversi di dalam kekristenan. Sampai saking semangatnya ya saudaraku. Gerejanya Om T. Saya sampai di situ Tante T mendiang itu lagi di pintu. Saya lari itu. Loh Henry, selamat sore Tante. Mau kemana? Mau PA. Loh inilah Rebu. PA-nya kan Kamis Henry. Oh iya Tante, maaf. Selamat sore Tante. Lari lagi. Ada keinginan terus. Ya kayak saudara akhirnya nular kayak sampean ini. Sampean kan kalau kapan minggu neh gitu. Kapan Kamis lagi gitu. Ya memang ada segelintir minggu lagi itu mesti ada. Kamis meneh. Selasa meneh, bongkar kursi gitu ya, PKS gitu ya. Ada segelintir. Tapi yang kebanyakan enggak ketularan, karena apa? Gimana seorang pemimpin leader itu? Makanya dosen pengajar saya salah satu mengatakan, Hendri, pemimpin tidak akan bisa memimpin orang melampaui tingkat rohaninya sendiri. Jadi sekarang kalau yang pemimpinnya malas, ya malas semua. Kalau pemimpinnya rajin, rajin semua. Air mengalir dari mana? Atas ke bawah. Nah ini prinsip-prinsip umum ini saudaraku ini kasih Tuhan adalah percikan inspirasi ya ilahi begitu loh. Yang diberitahukan kepada kita untuk kita jadikan pegangan hal yang perlu yang positif. Kenapa enggak? Yang orang lain kadang-kadang menyebutnya itu kearifan lokal. Kalau pendetanya rajin-rajin jemaatnya. Faktanya saya merasakan itu. Ayo rajin mengingatkan, ayo ini PA, ini linknya, yuk kita online umpamanya. Nah, online.
Mungkin orang kadang berpikir ngapain Pak? Enggak apa-apa. Dan diperhatikan bagus, enggak. Tetap beruntung buat saya. Hal yang baik, hal yang positif. Kerjakan aja. Walau kadang belum melihat hasilnya. Jangan serba nuntut itu cepet Tuhan. Signifikansi yang kami harapkan dari Tuhan. Ngapain kita ngatur Tuhan? Justru kalau ada jawaban yang terlambat dari Tuhan, ketika dia jawab, ngerapel saudaraku, yang percaya katakan amin. Makanya kalau sekarang sudah sedang berjuang, belum melihat hasilnya yang sedemikian rupa, enggak usah kecil hati. Tingkatkan, cari ilmu lagi, pingin belajar lagi, itu. Makanya saya bilang, orang tanya, Bapak umur berapa? Ya segini inilah kira-kira. Pokoknya aku khotbah 41 tahun. Ya hitungan pimping piro gitu ya kan. Tapi berapa orang nanya, Bapak semangatnya kayak itu? Iya karena saya tahu. Anugerah Tuhan. Dulu saya rajin waktu jadi orang jahat. Sekarang jadi pendeta saya harus rajin. Melihat setiap kesempatan itu anugerah dari Tuhan. Ya kesempatan yang baik. Itu anugerah. Dan itu saya florkan buat saudara-saudara. Harapannya apa? Supaya banyak orang diselamatkan. Saya sendiri bertobat. Akhirnya apa? Seluruh keluarga satu persatu saudara. Ponakan-keponakan saya, orang tua saya datang kepada Tuhan. Berapa jadi hamba Tuhan mereka. Saya mengucap syukur. Itu akan terjadi buat semua saudara. Asal saudara bukan jadi Kristen yang malas. Tetapi apa tadi? Rajin. Kau akan pegang kekuasaan. Karena engkau bukan budak, engkau bukan kerja roti. Engkau anak Allah yang dilengkapi dengan kekuatan datang dari tempat yang maha tinggi. Sehingga di dalam hidup saudara, walau perjalanan ini banyak pergumulan, semua bisa kita lalui. Dan justru kita akan lihat hadiah panggilan surgawi. Tuhan sediakan buat kita. Mengeluh sedikit ya lumrah lah wajar. Tapi kalau berkeluh kesah sepanjang umur, tidak pernah ada satu titik yang membuat kita puas dan berkata terima kasih Tuhan. Itu sebuah kesalahan. Karena Tuhan itu adil, sportif kalau saya pakai istilah ini. Allah Tuhan kita sportif. Dia tidak pernah mengizinkan hanya kesulitan melulu dalam hidup ini. Tapi sebaliknya juga jangan pernah mimpi dalam kehidupan karena kita Kristen, anak Tuhan. Lantas yang kita alami dalam sepanjang perjalanan hidup kita hanya yang menyenangkan terus. Tidak akan pernah terjadi. Kadang dikomben sama Tuhan. Nggak ikut perang di padang gurun Tuhan izinkan. Perang sampai masuk di negeri perjanjian. Supaya kamu tahu juga rasanya. Gitu. Jadi generasi Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuk orang-orang yang lahir di padang gurun. Ya, waktu kecil kan enggak ngerti perang. Begitu masuk negeri perjanjian, 7 suku yang ada di situ masih ada di negeri Kanaan. Tapi kita lihat, orang beriman itu selalu ada dalam pembelaan dari Tuhan. Pertanyaan saya, berimankah saudara semua? Amin. Engkau layak untuk terima pembelaan dari Tuhan. Izinkan Tuhan terus mengubah dari dalam sampai waktu Tuhan datang. Kita betul-betul mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan selagi hidup ini, saudara akan melihat. Janji Tuhan itu dikenapi, yang muda-muda masa depan pasti bagus. Sekarang jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah, jangan gampang ini. Berapa waktu lalu ada, tolong Pak didoakan. Ini sedang masuk ujian untuk mendapatkan beasiswa penuh. Oke, kita doa. Kalau Tuhan izinkan dan dia semangat, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan buka jalan, semuanya bisa. Amin. Mintalah sama Tuhan, ubah hatiku, pikiranku. Yoel 2 ayat 23 sampai 26. Yoel. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara aminkankah firman ini? Ini.
Kalau saudara noleh ke belakang buat evaluasi, ternyata ada banyak waktu yang habis dalam kesia-siaan, bahkan ada banyak hal yang sebetulnya ada tetapi sudah dimakan binatang pelahap. Hari ini kita datang, Tuhan tolong, sebagaimana janji-Mu, Engkau berkata, Dia akan memperbarui hidup kita dan kita akan menikmati semua yang Dia sediakan. Ya, tapi ingat, relakan hidup perlu dijamah. Siapkan untuk kebiasaan kita berpikir yang salah, paling tidak ada padanan lah. Wong itu kok luwih apik timbangannya aku ya, cara berpikirnya lebih positif. Lo kan bisa nimbang kita. Kita yang pesimis, dikit-dikit kita berkeluh kesah, tidak ada ucapan syukur. Roh Kudus tolong supaya aku bisa bersyukur, aku tidak perlu pesimis tapi aku harus berkeyakinan. Walaupun ini masih kenyataannya, masih sulit bahkan porak-poranda, tapi kalau engkau bertindak tidak ada yang mustahil. Semua pasti bisa. Amin. Dan Tuhan nanti akan membuat kita makan kenyang, terpelihara dalam hidup kita di sini sampai kita pulang ke sorga. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Pak Yohanes sembah nuwun, Tuhan berkati semua tim pelayan. Saya undang kita berdiri. Amin. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Refrenya sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan mendengar doa kami semua. Kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi lebih manfaat lagi. Untuk itu kerelaan, kesetiaan kami Tuhan ubah. Dari pikiran kami, dari hati kami. Melalui kehadiran Roh-Mu yang kudus. Dalam peristiwa Pentakosta itu, Tuhan jamah sehingga kami tidak jadi pemalas. Tapi Roh Kudus mengubah kami jadi rajin. Rajin di dalam kehidupan ini untuk hal-hal yang positif. Hal-hal yang baik, hal-hal yang berkait dengan kehendak Tuhan. Kami mau rajin sungguh-sungguh. Dan kami percaya sesegera mungkin atau mungkin tertunda hasilnya. Yang pasti Tuhan mencatat semua. Kerajinan dari pikiran yang benar akan membawa kepada satu panenan pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan di sini para kawan muda remaja, kami serahkan di sini ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang menengah usia atau bahkan usia senior lanjut, sama-sama kami mau diubah oleh Roh Kudus. Mari Roh Kudus yang di dalamku, ubahlah kami. Dari pikiran kami, dari hati kami, dari setiap kebijaksanaan yang kami ambil adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pola pandang kami pun Tuhan ubah agar paradigma kami tidak salah, tapi kami mengenakan kacamata ilahi sehingga ketika melihat persoalan kecil semakin hilang, persoalan besar akan kecil. Bahkan ketika kami dihadapkan seperti berkat pertolongan Tuhan hanya kecil-kecil, tapi kami dapat melihat di baliknya Tuhan menyediakan perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan buat setiap kami.
Terima kasih Tuhan, dengar doa anak-anak-mu. Kerinduan semua yang hadir di onsite ataupun yang ada di online. Terima kasih Tuhan, campur tangan. Tuhan akan membawa kami pulang ke tempat masing-masing dengan hati yang bergelora. Kesiapan hari-hari kami menjadi praktisi, yaitu orang yang diubah cara berpikir. Sehingga sekali lagi, tidak ada yang jadi pemalas. Pemalas akan menjadi budak dari segala macam hal. Itu sebabnya Tuhan, kami dijauhkan kiranya dari hal itu. Kami mau jadi orang-orang yang rajin mengikuti kehendak Tuhan. Kami bersyukur berkat Tuhan ada atas kami semua. Doa anak-anak-mu Tuhan dengar dan kabulkan. Yang sakit Tuhan tolong jamah sembuhkan. Yang sudah sembuh Tuhan pulihkan kesehatan sempurna seperti sedia kala. Untuk kami gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Pekerjaan, bidang usaha, studi anak-anak-mu. Pelayanan dari setiap pelayan hamba-hambamu. Tuhan terus campur tangan atasnya. Karena kami percaya kalau kami yakin Tuhan melakukan yang terbaik, maka terjadilah sesuai dengan iman kami. Yang ingin berubah nasib masa depan, hari esok, hari tua. Jadi indah, pasti terjadi. Karena Tuhan janjikan dan sediakan itu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Pulangkan kami sebentar dari ibadah ini ke tempat masing-masing. Dengan hati yang tetap memuliakan Tuhan. Dan jika masih kami akan persembahkan waktu lagi. Kami akan bertemu dalam ibadah sesi 3 nanti. Di Hotel Cendana Surabaya jam 6:30 malam. Engkau akan membawa kami menikmati hadirat-Mu. Engkau berkenan membukakan lagi, ya Tuhan, hal-hal baru melalui hamba-Mu, setiap pelayan yang ada dalam urapan Tuhan. Sehingga semua dibawa kami semakin kuat, sehat, semangat, dan bergairah di dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih dan akhirnya syafaat kami untuk Indonesia, Tuhan berkati. Bangsa kami, negara kami, kota, daerah, tempat tinggal di mana Tuhan tempatkan kami. Diberkatilah tempat itu. Sekeliling kami Tuhan, masyarakat yang ada di negeri ini, di kota kami, Tuhan berkati. Terima kasih, terpujilah Allahku sekarang sampai selamanya. Dan biarlah rahmat berkat Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tidak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.